Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wasikum ibadallah wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahu al-azim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahu al-azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqatil jannah bil makarih wa haqqatin nar bis syahwat. Al-hadis. Atau kama qala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Al-Firdaus. Dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat, semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah 29 di ayat yang ke-7, walladzina amanu wa amilus sholihah lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lajziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, kata Allah, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Salawat dan salam senantiasa tersanjung kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang senantiasa telah memberikan bimbingan suri tauladan kepada kita berupa dinul Islam. Semoga sampai akhir hayat kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya ketika seorang khatib berdiri di mimbar pada khutbah yang pertama selalu memberikan wasiat. Karena itu sudah tata cara seorang khatib di dalam memberikan khutbah Jumat agar khutbahnya sah dan sempurna. Maka izinkanlah pada khutbah yang pertama ini saya memberikan wasiat. Wasiat pertama saya tujukan kepada diri pribadi saya selaku hamba Allah yang banyak salah, yang banyak kilaf, yang miskin ilmu ini. Dan wasiat yang kedua sudah barang tentu saya tunjukkan kepada saudara-saudara yang hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Wasiat itu adalah, tolong diperhatikan 5 menit saja, yang ngantuk ditahan sebentar. Wasiat itu adalah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah di dalam Al-Quran surah ketiga ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini dengan bahasa yang sangat indah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Selain Islam syirik. Saya ulangi, selain Islam selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur, saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, diri kita, anak kita, istri kita,
keluarga kita, menantu kita, hati kita, jantung kita masih senantiasa mengangkat ajaran agama Islam dan mengumandangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Semoga yang hadir di majlis yang mulia ini, jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, semuanya husnul khotimah. Saudara, 15 menit ke depan, di tempat yang sangat mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan satu tema khutbah Jumat, yaitu mengejar absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Jangan sampai kau terlambat. Saya ulangi, mengejar absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Jangan sampai kau terlambat. Saudara, setiap orang itu punya batas waktu, batas usia, ajal. Dan ajal manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah sama. Ada yang diambil oleh Allah masih bayi, ada yang diambil oleh Allah baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa. Bahkan ada yang sudah tua renta, sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, belum juga diambil oleh Allah, karena memang belum waktunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-7 ayatnya 34 Al-A'raf, apa kata Allah? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum lastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya telah tiba, kata Allah, mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundur-undur. Maka saudara, sebelum ajal menjemput kita, begitu saudara mendengar azan dikumandangkan, begitu saudara mendengar muadzin tadi, hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat, dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, sini kau, hei, aku beri kemenangan, sini, dipanggil oleh Allah. Datanglah ke masjid sholat Jumat awal waktu, cari sop terdepan. Jangan sampai terlambat dari absensi malaikat pencatat amal kebaikan. Saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya nomor 3211. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Apabila hari Jumat tiba, maka ada akan para malaikat turun dari langit. Dia berdiri di setiap pintu-pintu masjid. Apa yang dilakukan mereka? Para malaikat tersebut mencatat orang yang pertama kali datang, lalu berikutnya dan berikutnya. Sampai apabila imam telah duduk di mimbar, malaikat ini melipat dan menutup catatan-catatan tersebut. Lantas malaikat tersebut duduk dan ikut mendengar khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3211. Seperti hari ini, hari Jumat, seorang muslim mempunyai kewajiban untuk bersegera mendatangi masjid-masjid terdekat dengan rumahnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi saudara, kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang datang terlambat. Padahal Allah telah menyerukan, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan dunia, tinggalkanlah urusan jual beli, tinggalkanlah urusan bisnis, tinggalkanlah urusan kantor. Hanya beberapa saja. Dan setelah selesai sholat Jumat dilaksanakan, bertebaranlah engkau di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Pesan Allah di dalam Al-Quran surah 62 di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudilis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera kamu ingat Allah, segera datangi masjid-masjid dekat rumah Anda, dekat pekerjaan Anda, dekat kantor Anda. Wadharul baik, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkan urusan dunia hanya sementara saja. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tolong perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadisnya nomor 881 dan Muslim hadisnya nomor 850. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Agak panjang hadisnya. Nabi mengatakan, siapa yang berangkat sholat Jumat di awal waktu, maka Nabi mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, dan barang siapa berangkat sholat Jumat di waktu yang kedua, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa berangkat sholat Jumat di waktu yang ketiga, Nabi mengatakan, ia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor kambing kibas yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang keempat, Nabi mengatakan, dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir, yang kelima, barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang kelima terakhir, Nabi mengatakan maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban dengan sebutir telur. Hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, dan tolong jangan tersinggung. Dan setelah khotib berdiri naik mimbar, kata Nabi, ya seperti ini, untuk membacakan khutbah Jumat, maka saat itu pula malaikat telah menutup lembaran buku catatannya. Dan saat itu pula malaikat duduk di tengah-tengah para jamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat yang dibacakan oleh seorang khatib. Lalu bagaimana Ustaz apabila ada orang datang ke masjid sholat Jumat terlambat, di mana seorang khatib sudah berdiri di mimbar membacakan khutbah Jumatnya, dia baru datang, apakah sholatnya sah? Saya jawab dan jangan tersinggung. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi saja. Apakah sah apabila ada seorang datang sholat Jumat ke masjid, dia terlambat, khatib sudah berdiri di mimbar membacakan khutbah Jumatnya? Jawabnya adalah sholatnya tetap sah, tapi dia sudah tidak masuk dalam lembaran buku catatan malaikat pencatat amal kebaikan. Karena begitu seorang khatib berdiri mimbar untuk membaca khutbahnya, maka saat itu pula malaikat telah menutup buku catatan amal kebaikan. Dan saat itu pula malaikat duduk di tengah-tengah jamaah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka izinkanlah hamba Allah yang berdiri di mimbar, yang miskin ilmu ini, yang bodoh ini, untuk memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara yang ada di Masjid Al-Firdaus ini. Kejarlah absensi malaikat, jangan sampai kau terlambat. Cari sop terdepan. Saudara, kelak penduduk surga begitu menanti-nantikan datangnya hari Jumat. Hari tersebut dinamakan Yaumul Majid. Mengapa dinamakan Yaumul Majid? Hari tambahan kemuliaan. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasul SAW bersabda mengisahkan tentang penduduk surga. Apa kata dia? Penduduk surga tidaklah membutuhkan sesuatu yang melebihi kebutuhan mereka akan hari Jumat. Karena pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kemuliaan. Pada hari tersebut mereka bisa meraih tambahan kenikmatan dan melihat wajah Allah yang maha indah dan agung. Itulah sebabnya hari tersebut dinamakan Yaumul Majid, yaitu hari menambah kemuliaan dan kenikmatan. Maka saudara, layaknya penduduk surga
yang mendapatkan kedatangan hari Jumat di akhirat kelak demi menambah kemuliaan dan kenikmatan. Maka selayaknya pula orang-orang yang beriman seperti kita, jamaah Masjid Al-Firdaus ini, menambahkan dan merasakan kegembiraan ketika bertemu dengan hari Jumat di dunia, demi menambah keberkahan dari ketaatan dan amal soleh di hari yang mulia tersebut. Dan saudara, tahukah Anda, makhluk-makhluk Allah yang mulia sangat memuliakan hari Jumat, bahkan mereka pun takut dengan hari Jumat. Mengapa dia takut dengan hari Jumat? Nabi mengatakan, karena pada hari Jumat kiamat juga akan datang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Ibnu Majah, hadisnya nomor 2279. Apa kata Nabi? Sesungguhnya hari Jumat adalah pemuka hari dan merupakan hari paling agung di hadapan Allah. Hari Jumat lebih agung di hadapan Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan dalam hari Jumat tersebut ada 5 peristiwa besar yang terjadi. 1, Nabi mengatakan Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Yang kedua, Allah mengeluarkan Adam dari surga juga pada hari Jumat. Yang ketiga, Allah mewafatkan Nabi Adam juga pada hari Jumat. Dan yang keempat, tolong diperhatikan, yang keempat, Allah selalu mengabulkan doa-doa setiap hambanya pada hari Jumat, selagi doa tersebut tidak meminta sesuatu yang haram. Saya ulangi, Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya setiap hari Jumat, selagi dia tidak meminta sesuatu yang haram. Dan yang kelima, pada hari Jumatlah kiamat akan terjadi. Dan tidaklah malaikat yang didekatkan, dan juga langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka takut kepada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2279. Terakhir, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Pada hari Jumat, maka setan akan berpagi-pagi dengan membawa benderanya menuju pasar-pasar sambil menaburkan rintangan atau penghalang-penghalang agar umat muslim tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan sebaliknya, para malaikat juga berpagi-pagi datang ke pintu-pintu masjid untuk mencatat amal perbuatan manusia yang datang awal hingga berikutnya dan berikutnya. Lalu malaikat tersebut menutup lembaran-lembaran buku catatan saat khotib berdiri di mimbar. Maka saudara, segeralah kau mendatangi salat Jumat, jangan sampai kau terlambat. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang diberikan oleh Allah kecerdasan di atas rata-rata, dia mengatakan, bergegaslah mendatangi sholat Jumat, karena sesungguhnya Allah nanti akan menampakkan diri kepada penghuni surga pada setiap hari Jumat di atas bukit pasir lembut yang terbuat dari kapur barus putih. Maka kedekatan Allah kepada mereka sesuai dengan kadar bergegasnya mereka mendatangi sholat Jumat ketika di dunia. Lalu Allah jadikan bagi mereka sebuah permuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ajiru bisolah, ajiru bisolah. Segeralah kau sholat sebelum kau disolati. Wa ajiru bitaubah, dan segeralah kau tobat sebelum ajal menjemputmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid, untuk sholat jamaah awal waktu shaf terdepan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsiran. Usikum ibadallah wa iyyakum bittaqullah fa innahu fawzan 'azim. Saudara, pada khutbah yang kedua ini izinkanlah saya menyampaikan satu kesimpulan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Nabi? Tolong diperhatikan. Nabi mengatakan, barang siapa yang berwudu dari rumah, lalu ia menyempurnakan wudunya, selanjutnya ia pergi ke masjid untuk mendirikan sholat Jumat, dan setibanya ia di masjid, ia diam, tidak berbicara sendiri, dan dengan khusyuk dan hikmat mendengarkan khutbah, maka Nabi mengatakan, dosa-dosanya selama 1 pekan diampuni oleh Allah, ditambah lagi dosa-dosanya selama 3 hari. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang menyentuh kerikil, zaman Nabi masjidnya belum ada karpet, belum ada tegel, pasir. Barang siapa yang menyentuh kerikil, kalau sekarang HP, khotib berdiri sudah menyampaikan khutbahnya masih main HP. Apa kata Nabi? Tolong perhatikan dan jangan tersinggung. Barang siapa yang main HP, berbicara sendiri, bergurau alias berpaling dari mendengarkan khutbah, maka Nabi mengatakan, ia telah berbuat sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala salat Jumat. Hadis riwayat Muslim. Maka para jamaah, ketika khatib berdiri mimbar membacakan khutbahnya, hendaknya kalian untuk diam dan mendengarkan sampai selesai. Dan setelah salat Jumat selesai didirikan, maka bertebarlah engkau di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Dan yang terakhir, nanti saudara pulang sholat Jumat, mungkin sandal sampean hilang, bersyukur saja. Itu musibah yang sangat kecil, musibah yang sangat besar manakala sandal sampean tidak pernah ada di depan Masjid Al-Firdaus. Dan yang kedua, pesan Nabi, selalu sholatlah engkau istiqomah, sholat berjamaah di belakang imam. Saya ulangi, istiqomalah untuk selalu sholat berjamaah di belakang imam. Sebelum saudara tiba waktunya, disolati di depan imam. Saat itu tubuh Anda sudah terbujur kaku menjadi jenazah. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengampuni dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dosa kedua mertua kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita soleh-solehah, dan semoga di akhir hayat kita semuanya husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna as'aluka bi husnil khotimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuka maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul qawli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.